Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu yang mulia. Panjangnya waktu, jauhnya jarak telah memisahkan kita, akan tapi kesejukan dan keindahan majelis ilmu yang menyatukan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dibukakannya hati kita untuk mendekat di majelis-majelis keilmuan merupakan salah satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk kita. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, niscaya Allah akan jadikan dia faham dengan urusan agama. Sehingga patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita masih didekatkan dengan majelis-majelis keilmuan. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang idaratul waqti fi talabil ilmi. Manajemen waktu di jalan ilmu. Sebagaimana kita ketahui, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, waktu merupakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia diuji apakah dia bersyukur dengan nikmat waktu tersebut ataukah dia kufur karena dengan waktu yang Allah berikan kepadanya. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan pada ayat yang ke-62. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah yang menjadikan malam dan siang. Liman arada ayyadzakkara, kepada orang-orang yang ingin mengingatnya, au arada syukura, atau orang yang akan bersyukur dengan nikmat tersebut. Allah putar antara malam dan siang, dan ini hakikat dari waktu, dan itu merupakan nikmat yang patut seorang manusia bersyukur karenanya. Waktu merupakan sesuatu yang penting. Dan di antara bukti pentingnya waktu, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih waktu menjadi salah satu sumpahnya di dalam Al-Quranul Karim yang mulia. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah, "Wal asr innal insana lafi khusr." Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu. Demi masa, demi waktu asar, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Sehingga waktu menjadi penting bagi manusia, karena pada hakikatnya waktu merupakan ladang bagi manusia untuk beramal. Waktu merupakan tempat manusia menanam, apakah itu tanaman kebaikan ataukah tanaman keburukan. Sebagaimana Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Taysir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan pernah mengatakan, "Aqsamu ta'ala bil asri alladhi huwa al-lail wan nahar mahalul af'alil ibadi wa a'malihim." Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan surat Al-Asr itu, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan masa
yaitu siang dan malam. Mahalu af'alil ibadi wa a'malihim, yang merupakan tempat bagi seorang hamba untuk berbuat dan beramal. Sehingga pada hakikatnya waktu merupakan modal bagi kita. Ketika seorang memutar modal itu untuk kebaikan, diisinya hari-harinya dengan kebaikan, maka dia akan beruntung. Dan apabila dia menghambur-hamburkan modalnya, dia buang modalnya sia-sia, maka pada akhirnya dia akan merugi. Syekh Muhammad Al-Amin As-Sinkiti rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan dalam kitab tafsirnya Adwa'ul Bayan fi idahil Quran bil Quran, beliau mengatakan ittafaqu ala anna ra'sal malil insani fi hayatihi wa huwa umruhu. Kata Syekh Amin As-Sinkiti rahimahullahu ta'ala, para ulama telah bersepakat bahwasanya modal bagi seorang manusia di muka bumi ini, di dalam kehidupannya di dunia ini adalah umurnya. Fa in a'malahu fi khairin rabihun wa in a'malahu fi syarrin khasirun. Barang siapa yang mengisi hari-harinya dengan kebaikan, niscaya dia akan beruntung. Dan barang siapa yang mengisi hari-harinya dengan keburukan, maka dia akan merugi. Di dalam salah satu hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan hakikat waktu dalam kehidupan manusia. Semua manusia, bahkan kita semuanya, ini pada hakikatnya sedang bertransaksi. Dan modal utama kita adalah usia, waktu kita. Ada orang-orang yang menjual dirinya dengan melakukan amalan kebaikan, dan ada orang yang menjual waktunya dengan melakukan amalan-amalan keburukan yang membinasakan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tikuha au mubiquha." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap manusia pergi, mereka menjual dirinya. Fabai'un nafsahu, dia jual dirinya. Famu'tikuha, ada orang-orang yang membebaskan dirinya dari api neraka. Au mubikuha, dan ada pula orang-orang yang membinasakan dirinya dengan melakukan hal-hal yang tercela. Maka karena demikian pentingnya waktu, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, tidak boleh bagi seorang manusia mencela waktu. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita. Dalam salah satu hadisnya beliau bersabda, "La tasubbud dahra fa innallaha huwad dahru." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian mencela masa, janganlah kalian mencela waktu. Fa innallaha huwad dahru, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan waktu tersebut. Tidak boleh seorang mengatakan ini hari sial, ini waktu sial, ini tanggal tidak beruntung, dan seterusnya. Karena hakikatnya bukan waktu yang disalahkan, bukan waktu yang salah, yang buruk, tapi apakah diisi dengan kebaikan atau keburukan. Waktu apapun semuanya baik, tapi ketika diisi dengan keburukan, maka bagi pelakunya dia akan menuai keburukan pula. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, ingatlah bahwasannya waktu tidak akan pernah kembali. Kalaulah waktu itu terulang, hari Selasa bulan kemarin terulang hari ini, hari Selasa tahun kemarin terulang hari ini, tapi hakikatnya waktu tidak kembali. Hari Selasa yang lalu telah pergi, hari Selasa tahun lalu telah pergi, dan hari ini hakikatnya mengurangi waktu yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, maka waktu menjadi sesuatu yang sangat berharga, yang tidak akan pernah kembali selama-lamanya. Al-Hasan Ibnu Abil Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, seorang tokoh tabi'in di Basrah yang wafat tahun 110 Hijriah. Beliau pernah mengatakan dengan ucapan yang sangat indah, dunia ini hanyalah 3 hari saja. Kemarin yang telah berlalu, esok yang bisa jadi engkau tidak akan mendapatkannya, dan hari ini itulah bagianmu. Sehingga yang terpenting bagi kita adalah hari ini, apa yang kita lakukan di hari ini. Seburuk
dan sekelam apapun kemarin dan masa lalu, hari inilah kita memperbaikinya. Dan seindah, semegah apapun impian di masa depan, hari ini kita berusaha untuk mewujudkannya. Yang terpenting adalah hari ini, apa yang bisa kita lakukan untuk hari ini. Dalam kesempatan yang lain, Al-Hasan Ibnu Abil Hasan Al-Basri pernah mengatakan pula, Ibnu Adam, innama antal ayyam, kullu ma dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala, wahai anak Adam, sesungguhnya kalian hanyalah menunggu hari. Ketika telah lewat hari-harimu, maka telah hilang bagian dari usiamu. Usia terus berkurang dan seorang mendekati ajal kematiannya. Kalaulah seorang kehilangan harta, 1 juta, 2 juta, maka dia bisa mencarinya dengan bekerja. Akan tapi ketika dia kehilangan waktunya, dia berkurang usianya, maka usia itu tidak akan bertambah, usia itu tidak akan kembali lagi kepadanya. Suatu ketika As-Sari bin Mughallas pernah berkata, menunjukkan tentang pentingnya waktu bagi seorang manusia. Beliau mengatakan, apabila engkau bersedih karena hartamu yang hilang, maka seharusnya engkau menangis karena usiamu yang terus berkurang. Oleh karena itu, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, marilah kita berusaha menjaga waktu, karena waktu merupakan modal kita untuk beramal di kehidupan dunia. Marilah sejenak kita melihat bagaimana para salaf, bagaimana para ulama-ulama terdahulu di dalam menghargai waktu. Dikisahkan tentang Amir bin Abdul Qais rahimahullahu ta'ala. Beliau seorang ulama yang sibuk dengan ilmu dan ibadah. Dan suatu ketika beliau lewat dalam satu jalan. Kemudian di tepi jalan itu ada orang-orang yang sedang duduk bersantai, ngobrol dengan teman-temannya di pinggir jalan. Maka dipanggillah Amir bin Abdul Qais ini oleh orang-orang yang ada di pinggir jalan itu. Mereka mengatakan, kemarilah wahai Amir. Ta'al ya Amir, kemarilah wahai Amir. Duduklah sebentar bersama kami, jangan kau terus sibuk dengan urusanmu sendiri. Apa kata Amir bin Qais rahimahullah ta'ala? Amir Abdul Qais rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, tahanlah matahari untuk tidak berjalan. Niscaya aku akan duduk bersama kalian. Seolah-olah beliau ingin mengatakan, ketahuilah wahai rekan-rekanku, bahwasanya aku sekarang ini berpacu dengan usiaku, berpacu dengan ajalku. Apakah aku lebih banyak beramal, ataukah lebih dulu ajalku menjemputku? Sehingga beliau tidak ingin menyia-nyiakan waktunya, terbuang sia-sia hanya dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Abdullah bin Mas'ud rahimahullah ta'ala juga pernah mengatakan, inni la abghudur rajula an arahu farighan, laisa fi syai'in min amalid dunya, wala fi amalil akhirah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya aku benci melihat seorang yang pengangguran, yang tidak ada kerjaannya, yang dia tidak melakukan sesuatu pun yang bermanfaat untuk dunianya, dan dia tidak melakukan amal salih yang bisa bermanfaat untuk akhiratnya. Maka semoga apa yang disebutkan dalam kisah-kisah ini menjadi pemantik semangat kita tentang bagaimana kita mengatur waktu kita dalam kehidupan di dunia. Coba kita melihat bagaimana kepiawaian Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma di dalam memanage waktu, di dalam mengatur waktu hidupnya. Kita tahu para akhwat rahimani wa rahimakunallah, di antara para sahabat ada 2 orang sahabat yang terkenal dengan kepakaran di dalam ilmu tafsir. Yang pertama adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma, dan yang kedua adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahabat ke-6 pertama yang memeluk agama Islam yang mulia. Beliau masuk Islam pasca melihat mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa menjadikan kantong domba itu penuh dengan susu, kemudian mengembalikannya seperti semula. Karena waktu itu Abdullah bin Mas'ud adalah seorang pengembala domba. Setelah melihat kejadian itu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala pun menyatakan keislamannya. Dan sejak itu dia belajar ilmu Islam sehingga beliau dinobatkan menjadi
salah satu sahabat yang dirujuk tafsir Al-Qur'annya. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, beliau memberikan rekomendasi kepada 4 orang tentang mengambil Al-Quran dari para sahabatnya. Beliau Rasulullah SAW bersabda, "Khudul Qur'ana min arba'in." Khudul Qur'ana min arba'atin. Ambillah Al-Quran dari 4 orang sahabatku. Siapa mereka? Beliau mengatakan, min Abdullah bin Mas'udin fabada'a bihi. Yang pertama adalah ambillah dari Abdullah bin Mas'ud. Kata perawi hadis ini, Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW memulai penyebutan dengan Abdullah bin Mas'ud. Artinya menunjukkan beliau berada pada rating yang pertama dalam masalah Al-Quran. Kemudian yang kedua, Salim Maula Abi Hudzaifah. Dan yang ketiga adalah Mu'adz bin Jabal. Dan yang keempat adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhum. Abdullah bin Mas'ud ini telah belajar Al-Quran kepada Nabi SAW. 70 surat di dalam Al-Quran itu, Abdullah bin Mas'ud belajar langsung kepada Rasulullah SAW. 70 surat dalam Al-Quran. Kita tahu dalam Al-Quran ada 114 surat. Artinya 60% isi Al-Quran Abdullah bin Mas'ud bertalaki kepada Nabi SAW tanpa perantara. Beliaulah orang yang tahu latar belakang turunnya ayat-ayat Al-Quran. Beliau tahu kapan diturunkan ayat itu dan kepada siapa ditujukan ayat-ayat tersebut. Sebagaimana pernyataan beliau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma yang mengatakan, "Walladzi la ilaha illa ghairuhu." Demi yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia. "Ma nuzzilat ayatun min kitabillahi illa wa ana a'lamu fi man nuzilat wa aina nuzilat." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum, bahwasanya tidaklah ada satu ayat pun dalam kitabullah kecuali aku tahu tentang siapa, kepada siapa ayat itu ditujukan dan di mana ayat tersebut diturunkan. Walau a'lamu makanu ahadin a'lama bi kitabillahi minni tanawalahul mataya la'ataituhu. Kalaulah ada sahabat lain yang lebih tahu tentang kitabullah dari aku dan aku bisa menempuhnya dengan perjalanan, dengan tunggangan, la'ataituhu, niscaya aku akan mendatangi sahabat tersebut. Ini adalah kepakaran Abdullah bin Mas'ud di dalam ilmu tafsir, sehingga beliau dirujuk oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian sahabat yang kedua adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Nama Abdullah bin Abbas ini jauh lebih terkenal daripada Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Karena di antara alasannya usia Abdullah bin Abbas yang cukup panjang, sehingga dia bisa bertemu dengan tabi'in dan ilmunya bisa dirujuk oleh para tabi'in. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud ini wafat tahun 32 Hijriah di Madinah, sehingga ketika beliau wafat masih ada sahabat-sahabat senior dan keilmuan Abdullah bin Mas'ud tidak terlalu kelihatan. Tafsir Abdullah bin Abbas lebih terkenal daripada tafsir Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Kita coba lihat ada hal yang unik dari kisah belajarnya Abdullah bin Abbas ini. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ini baru berhijrah bersama dengan bapaknya tahun 8 Hijriah. Sebagaimana kita tahu ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat itu tahun 11 Hijriah. Berarti berapa tahun Abdullah bin Abbas ini belajar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berapa tahun? 3 tahun ya. Tahun 9 Hijriah, 10 dan 11 Hijriah. 3 tahun saja. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Abdullah bin Abbas tidak memiliki hadis kecuali hanya sekitar 10 atau 20 hadis saja. Kita bisa bayangkan waktu yang pendek 3 tahun dan beliau tidak punya hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Akan tapi lihat bagaimana prestasi Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah seorang sahabat yang meriwayatkan 2000 hadis dalam kitab Musnad. 1600 hadis terdapat dalam kitab Sahihain. Dan Abdullah bin Abbas dinobatkan
sebagai sahabat kelima terbanyak yang meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Abbas, sahabat kelima terbanyak meriwayatkan hadis Nabi dan sahabat kedua penafsir Al-Quranul Karim. Beliaulah orang yang mendapatkan gelar Habrul Ummah, tintanya umat ini, dan mendapatkan gelar Turjumanul Quran, penerjemah Al-Quranul Karim. Maka muncul pertanyaan, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, bagaimana kiranya Abdullah bin Abbas ini mengatur waktunya? Bagaimana dia belajar sehingga dalam waktu singkat dia bisa menguasai ilmu-ilmu Islam? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Muqaddimah Ushul Tafsir yang disyarah oleh Syekh Jibrin rahimahullahu taala menyebutkan rahasia keberhasilan Abdullah bin Abbas dalam menuntut ilmu. Disebutkan di sana bahwasanya suatu ketika Abdullah bin Abbas ini mendatangi salah seorang pemuda Ansar. Kemudian dia menawarkan kepada pemuda Ansar itu, wahai sahabatku, bagaimana kalau kita ini belajar kepada sahabat-sahabat senior yang ada? Kita datangi Aisyah radhiyallahu taala anha, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya. Kita talaki, kita belajar kepada mereka agar kita mendapatkan ilmu Islam ini. Apa jawaban sahabatnya ini? Dia mengatakan, apakah kiranya manusia membutuhkan wahai Abdullah bin Abbas? Sekarang banyak para ulama di kalangan sahabat. Tidak perlu orang-orang seperti kita. Sudah ada mereka para ulama. Maka Abdullah bin Abbas mengabaikan ucapan itu dan mulailah beliau berjalan memungut ilmu satu demi satu. Sampai-sampai dikisahkan ketika dia ingin mendapatkan satu hadis dan dia tahu ada salah seorang sahabat yang tahu salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang ke rumahnya di waktu siang dan sahabat sedang beristirahat. Udah ditunggu di depan rumahnya. Ketika datang waktu asar, sahabat ini keluar untuk ke masjid, maka ditanyalah oleh sahabat tersebut, wahai keponakan Nabi, apa kiranya kepentinganmu datang kemari? Sebutkan, aku akan datang ke tempatmu. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, aku ingin mendapatkan hadis darimu dan ilmu lebih berhak untuk didatangi daripada ilmu yang mendatangi orang yang mencarinya. Sehingga satu demi satu beliau belajar kepada para sahabat, sehingga pada saatnya beliau menjadi seorang ulama di kalangan para sahabat, fatwa-fatwanya tersebar di masyarakat, dan kajian beliau, kajiannya Abdullah bin Abbas ini dipenuhi dengan manusia yang mengambil ilmu dari beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sampai-sampai Amr bin Dinar rahimahullah taala pernah menyebutkan tentang bagaimana keistimewaan majelisnya Abdullah bin Abbas. Ia mengatakan, aku tidak melihat satu majelis yang lengkap dengan kebaikan kecuali majelis ilmunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Di dalamnya terdapat pembahasan tentang halal dan haram. Di dalamnya terdapat pembahasan tentang bahasa Arab, tentang nasab dan syair, serta ilmu-ilmu yang lainnya. Maka sahabatnya tadi yang tidak mau ikut belajar bersama Abdullah bin Abbas, dia mendatangi Abdullah bin Abbas dan mengatakan, sekarang wahai Ibnu Abbas, keilmuanmu sudah mengalahkanku. Engkau sekarang menjadi orang alim, menjadi seorang ulama yang faqih, dan aku terkalahkan dengan ilmumu. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mensifati bagaimana kemampuan Abdullah bin Abbas dalam tafsir Al-Quran. Syekhul Islam menyebutkan dalam Muqaddimah fi Ushul Tafsirnya tentang Abdullah bin Abbas, fakhataban nasa faqara'a fi hudbatihi surat al-Baqarah wa fi riwayatin surat an-Nur. Suatu ketika Abdullah bin Abbas ini berkhutbah di hadapan manusia, khutbah Jumat. Dan di dalam khutbah yang singkat itu, Abdullah bin Abbas membawakan surat Al-Baqarah dan riwayat yang lainnya surat An-Nur. Fafasaraha tafsiran law sami'athu Rum wa Turku wa Dailam la aslam. Abdullah bin Abbas di dalam mimbar khutbahnya itu, dia tafsirkan surat Al-Baqarah atau surat An-Nur itu, seandainya tafsiran Abdullah bin Abbas didengarkan oleh orang-orang Persia, didengarkan oleh orang-orang Romawi, orang Turki dan Dailam, la aslam. Niscaya mereka akan masuk Islam karena kedalaman ilmu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Maka sekarang akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, kita bahas bagaimana tips memanage waktu di dalam mencari ilmu. Karena seorang yang tidak tahu bagaimana caranya, maka dia tidak akan mendapatkan jalan kemudahan untuk mendapatkan tujuannya tersebut.
Seorang yang tidak tahu bagaimana cara memanage waktu, maka belajarnya menjadi panjang, menjadi lama, padahal seharusnya dia bisa menempuh dengan cara yang lebih cepat. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Atahiyah dengan ucapan yang sangat terkenal, tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabas. Kata Abu Atahiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, engkau mengharapkan keselamatan, engkau ingin selamat, walam tasluk masalikaha, dan engkau tidak menempuh jalan-jalannya, inna safinata la tajri alal yabas. Ketahuilah bahwasanya perahu tidak akan pernah berlayar di atas daratan. Kalaulah ada perahu di tengah-tengah daratan, maka setahun, 2 tahun, 10 tahun perahu itu tidak akan kemana-mana. Dia tidak akan sampai ke tujuannya karena dia tidak berjalan di atas jalannya. Maka sekarang kita bahas ada 5 tips bagaimana memanage, mengatur waktu di dalam menuntut ilmu. Meskipun antunna seorang akhwat, seorang ummahat, maka tidak menghalangi dari menuntut ilmu. Kita tahu bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha, seorang ummahatul mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meskipun seorang akhwat, seorang wanita, itu beliau menghafal 2210 hadis Nabi. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha adalah seorang sahabiyah yang menduduki posisi keempat sahabat terbanyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau tidak hanya disibukkan dengan urusan rumah tangga, tapi juga ikut andil dalam keilmuan Islam. Bahkan melalui Aisyah radhiyallahu taala anha tersebarlah ilmu-ilmu Islam, terutama ilmu fikih. Ada 5 tips di dalam memanage waktu di jalan ilmu. Yang pertama adalah tetapkanlah cita-cita besar di masa depan. Antum harus punya harapan, impian di masa depan. Apakah ingin menjadi seorang hafizah, penghafal Al-Quran, atau ingin menjadi seorang penghafal hadis, atau ingin menjadi orang yang bagus dalam bacaan Al-Qurannya, atau orang yang paham tentang ilmu tafsir, atau apa? Antum harus punya impian 10, 5, 20 tahun yang akan datang, apa yang ingin aku dapatkan dari ilmu. Karena dengan adanya impian besar itu, menuntut seorang, membimbing seorang untuk menapaki jalan-jalan ilmu. Ketika dia tidak punya impian, maka kalaulah dia berjalan mencari ilmu, maka secara natural, secara alami, tidak ada cita-cita yang ingin dia dapatkan. Lihatlah bagaimana para ulama, mereka berhasil menyusun kitab-kitab besar, karena impian besar mereka ingin menghadiahkan kitab kepada umat. Kita ambil contoh misalnya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Beliau sebagai seorang qadhi berhasil menyusun kitab Fathul Bari bisyarhi Sahih Al-Bukhari dalam waktu 25 tahun. Di tengah-tengah kesibukannya sebagai hakim agung masa itu. Dan Fathul Bari bukanlah satu-satunya kitab beliau. Beliau masih punya kitab-kitab yang lain yang juga tidak kalah terkenalnya, di antaranya Bulughul Maram, kemudian kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah yang berjilid-jilid, dan kitab-kitab yang lain yang luar biasa besarnya, yang luar biasa banyaknya. Jadi ketika beliau punya keinginan besar, maka ada langkah untuk mewujudkan. Nah juga ulama-ulama yang lainnya juga mengarang kitab besar karena mereka punya cita-cita di waktu yang akan datang. Kemudian tips yang kedua, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, adalah jangan menunda-nunda waktu. Tadi disebutkan oleh para ulama kita, waktu hanya 3. Kemarin yang sudah lewat, esok yang belum tentu kita mendapatkan, dan hari ini adalah bagian kita. Sehingga pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan di hari ini? Sudah berapa buku yang sudah kita baca hari ini? Berapa ayat yang kita baca hari ini? Berapa hadis yang kita hafal hari ini? Jangan menunda besok. Jangan menunda waktu karena kita belum tahu apakah kita besok masih punya waktu atau tidak. Kalaulah kita diberikan waktu esok hari, tidak ada jaminan waktu esok lebih longgar daripada hari ini. Sehingga Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir masa." Apabila engkau berada di waktu sore akan malam, maka jangan menunggu waktu pagi. Lakukan amalan-amalan kebaikan, belajar di waktu sore. Dan apabila telah datang waktu pagi, maka jangan menunggu waktu sore. Manfaatkan
Apa yang bisa kita lakukan di waktu pagi ini? Wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Pergunakan waktu sehatmu sebelum datangnya waktu sakit, dan pergunakan hidupmu sebelum datangnya kematian. Kemudian yang ketiga adalah memanfaatkan serpihan waktu yang terbuang. Betapa banyak manusia 15 menit, setengah jam, bahkan 1 jam terbuang dengan perkara-perkara yang kadang-kadang kurang bermanfaat baginya. Kadang manusia disibukkan ya di akhir zaman seperti sekarang ini, disibukkan dengan gadgetnya, dengan perangkat-perangkat elektroniknya. Sehingga 1 jam, setengah jam dia habis untuk melihat status ini, membaca artikel itu yang kadang-kadang kurang ada manfaatnya. Kalaulah dia gunakan 15 menit, bahkan 10 menit, setengah jam atau 1 jam untuk perkara yang bermanfaat, maka kalau diakumulasikan maka akan banyak yang bisa dia akan dapatkan. Contoh misalnya, ketika dia menunggu antrian ya di bandara untuk menunggu datangnya pesawat terbang misalnya, atau ketika menunggu kereta, waktu menunggu dia gunakan untuk membaca buku atau bahkan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. 15 menit dapat dia 1-2 halaman. Kemudian ketika sudah jalan maka dia tutup bukunya, saat waktu longgar lagi dia buka lagi. Serpian-serpian waktu yang manusia gunakan untuk perkara yang sia-sia, bagi dia serpian waktu adalah perkara yang berharga. Kalaulah seorang tidak mengisi waktunya dengan perkara yang bermanfaat, niscaya waktu itu akan otomatis terisi dengan perkara yang sia-sia. Sebagaimana perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, seorang tabi'ut tabi'in yang wafat tahun 204 Hijriyah di kota Makkah, beliau pernah mengatakan, wa nafsuka in ashghaltaha bil haqqi wa illa istaghaltaka bil batil. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan waktumu, kalaulah engkau tidak menyibukkannya dengan kebaikan, niscaya dia akan menyibukkanmu dengan keburukan. Kalaulah misalnya waktu maghrib dan isya tidak diisi dengan perkara kebaikan, zikir sore, dan yang lainnya, maka seorang akan mengisinya dengan perkara yang kurang bermanfaat baginya. Maka gunakan serpian waktu untuk perkara-perkara yang utama di dalam keilmuan. Kita ambil contoh, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Seandainya kita dalam 1 hari ya, dalam serpihan waktu itu, kita bisa membaca 4 halaman dari sebuah buku ya. 4 halaman itu hanya 2 lembar. Dalam 24 jam kita bisa menyisipkan waktu 4 halaman saja. Dan katakanlah 1 bulan terpotong hari libur 5 hari. 1 bulan yang 30 hari terpotong hari libur 5 hari itu adalah 25 hari. Kalau 1 hari itu kita berhasil membaca 4 halaman. Kalau 1 bulan yang isinya 25 hari efektif, dapatnya berapa halaman kira-kira? 1 hari seorang itu bisa membaca 4 halaman. Kalau 1 bulan isinya 25 hari, dapatnya berapa halaman? Yang berhasil dia baca dalam waktu 1 bulan. 100 halaman. Dia dapat 100 halaman. Kalaulah 1 bulan dia dapat 100 halaman, kalau 10 bulan berapa? 10 bulan. 1000 halaman. Ketika dia 10 bulan dia bisa berhasil membaca 1000 halaman. Dan 1000 halaman itu anak punya kitab fikih ya, itu 1000 halaman sudah mencakup fikih Islam dari mulai toharah sampai masalah wasiat dan warisan. Jadi ketika seorang memanfaatkan waktu hanya 4 halaman, nggak sampai setahun, maka dia mempelajari ilmu fikih yang besar, yang itu tidak bisa dilakukan oleh manusia yang lainnya yang menyia-nyiakan waktunya. Kemudian yang keempat, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, prioritaskan dengan mempelajari ilmu-ilmu yang pokok. Di dalam Islam ini ada 4 ilmu pokok. Yang pertama adalah ilmu akidah, yang merupakan keyakinan seorang muslim. Yang kedua adalah ilmu fikih, yang merupakan ibadah dan muamalahnya seorang muslim. Kemudian yang ketiga adalah ilmu tafsir, bagaimana kita memahami Al-Quranul Karim. Dan yang keempat adalah syarah dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis. Coba kita ulang dulu, ada 4 ilmu pokok dalam Islam. Yang pertama,
Yang pertama apa? Yang pertama akidah, yang kedua fikih, yang ketiga apa? Tafsir, yang keempat syarah hadis. Naam. Ya, jadi seorang yang mendapatkan pokok dari agama ini, ilmu agama ini, maka cabang-cabangnya akan ikut. Sebagaimana dikatakan dengan perkataan yang masyhur, man hurimal usul hurimal wusul. Barang siapa yang terhalang mendapatkan pokoknya, niscaya dia akan kehilangan cabangnya. Kalaulah antum bisa menguasai 4 ilmu itu, maka semua ilmu Islam muaranya di situ. Muaranya di situ. Kenapa kita perlu mengambil yang pokok? Karena ketahuilah bahwasanya ilmu Islam ini sangat luas, sangat banyak. Sedangkan usia kita terbatas. Maka ingatlah perkataan yang sangat indah dari sahabat yang mulia Salman Al-Farisi, sahabat yang wafat di Madinah tahun 36 Hijriah, sahabat yang wafat di Madain tahun 36 Hijriah. Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, al-ilmu kathirun wal umru qasirun fakhudh minal ilmi ma tahtaju ilaihi fi amri dinika. Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, ilmu ini banyak sedangkan usia kita terbatas, maka manfaatkan, ambillah ilmu yang dibutuhkan, yang prioritas di dalam urusan agamamu. Ya sudah 4 yang kita pelajari tentang tips di dalam menit waktu. Kita ulang dulu. Apa yang pertama? Tips dalam memenit waktu di jalan ilmu. Yang pertama apa? Tetapkanlah cita-cita besar di masa depan. Kemudian yang kedua, tidak menunda-nunda waktu. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan serpian waktu yang terbuang. Yang keempat, prioritaskan terhadap ilmu yang pokok. Kemudian yang terakhir adalah siapkan kesibukan untuk mengisi waktu luang. Kehidupan kita ini senantiasa berputar antara sibuk dengan luang. Tidak selalu orang itu sibuk dan tidak selamanya seorang itu luang. Maka ketika kita tahu ya bahwasanya nanti akan ada waktu luang, misalnya waktu antara pagi dengan zuhur, itu waktu kosong untuk para ummahat, atau misalnya waktu menjelang istirahat malam, itu waktu-waktu luang, atau bahkan liburan akhir pekan, liburan akhir bulan dan tahunan, itu semua waktu-waktu luang yang rutin kita jalani. Maka siapkan apa yang akan diisi di waktu itu. Apakah melakukan amal salih atau menambah keilmuan? Apakah berzikir, membaca Al-Quran atau membaca kitab-kitab yang bermanfaat? Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Apabila engkau telah selesai satu urusan, maka kerjakanlah urusan yang lainnya. Jadi sebelum datang waktu luang, kita sudah menyiapkan planning untuk mengisinya. Karena kalau tidak, begitu datang waktu liburan, maka kita baru terfikir ya akan mengisi apa, maka itu waktu akan lewat begitu saja. Sebagai penutup dari kajian yang kita selenggarakan di kesempatan kali ini, ada satu pesan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu agar kita tidak jauh dari majelis-majelis ilmunya para ulama. Meskipun tadi kita membaca kitab, tetap kita harus bermulazamah, belajar dengan orang-orang ahlul ilmi agar kita tidak salah di dalam memahami ilmu. Umar bin Khattab, seorang khulafaur rasyidin yang wafat tahun 23 Hijriah di Madinah, pernah memberikan satu pesan kepada kita, innar rajula la yakhruju min manzilihi wa alaihi min adh-dhunubi mithlu jibali Tihama. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, seorang keluar dari rumahnya dan dia membawa dosa sebesar gunung Tihama. Dia merasa masa lalunya kelam, dia merasa banyak kemaksiatan yang telah dia lakukan. Fa idza sami'al ilm. Ketika dia mendengarkan ilmu, dia mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, dia melihat sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dihidupkan, apa yang terjadi? Khafa, maka muncul rasa takut pada hatinya. Wa raja'a, dia akan kembali ke jalan Allah. Wa taba, dia akan bertaubat terhadap dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Fansarafa ila manzilihi laisa alaihi dzambun. Sehingga ketika dia punya keinginan untuk bertobat sepulangnya dari majelis ilmu, maka perjalanan dia pulang sebelum dia sampai di rumahnya,
maka dosa-dosanya telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala karena tekad kuatnya ingin menghapus kesalahannya, ingin berbuat kebaikan tersebut. Umar berpesan kepada kita semuanya, fala tafruku majalisal ulama. Maka janganlah kalian meninggalkan majelisnya para ulama, orang-orang yang paham terhadap ilmu Islam. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kalau ada hal yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.